Foodies, ini bukan Vietnam, tapi di Cibitung, Bekasi. Seru kan? Nge-grill persis banget di pinggir rel kereta. Oke Foodies, di belakang kita kan ada ibu-ibu nih. Gimana kita tanya gimana sensasinya makan di pinggir rel kereta. Katanya ya. Permisi Bu. Oi, Gimana Bu rasanya makan di Yusini Barbecue? seru banget, enak, bisa lihat kereta, nggak perlu jauh-jauh ke Vietnam. Tuh. Wih, tuh Foodies, nggak perlu jauh-jauh ke Vietnam buat makan di samping rel kereta api. Wah, kalau ras terkuat di muka bumi nih, udah langganan Nongki di sini rasanya udah pasti gak recehan ya Foodies. By the way, pemilik cafe ini emang terinspirasi dari Hanoi Train Track Cafe di Vietnam. Itu loh Foodies, yang tiap keretanya lewat, kafenya kudu tutup lapak dulu. Setiap 15 menit keretanya rajin lewat terus tuh Foodies. Kayak gajian kita-kita itu lewat doang. Aduh, curcol nih. Menu jagoan di sini nih ngomong-ngomong ada grill dan sukiyaki. Harganya receh bing-bing. Perdagingan grillnya mulai dari 10.000 aja, sementara menu sukiyakinya start dari 6.000 doang. Bingung milihnya? Ada paket combo murce grill sama sukiyaki juga nih Foodies. Wow, in this economy Nongki modal receh with a view kayak begini mah gak boleh di skip ya guys. Foodies, bumbu marinasi perdagingan di sini tersedia dalam 3 varian. Ada beef teriyaki, beef yakiniku, dan ayam samyang. Seru ya ternyata nge-grill di samping rel kereta. Oke langsung aja tanpa lama-lama kita masukin daging. Wah, aroma smoky-nya itu loh, Foodies. Sabar ya Foodies, karena butuh waktu sekitar 6-10 menit nih untuk dapat tingkat kematangan medium rare. Biar dagingnya nggak kering and tetap juicy. Berbeda dengan daging ayam yang butuh waktu lebih lama, soalnya nih potongannya lebih gemoy-gemoy Foodies. Foodies, jadi dagingnya udah siap untuk kita makan. Jadi daging yang pertama itu kita bakal makan daging dengan bumbu yakiniku. Kita coba ya, first try. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu yakinikunya tuh kalau bahasa Jawa bilang mecok. Dan tekstur dagingnya udah tuh lembut, cuman cenderung lebih agak kenyal-kenyal ya, namanya daging sapi kan, Foodies. Dan itu ada lemak-lemaknya. Dan dagingnya juicy banget. Karena kita makannya tuh nggak begitu, masaknya tuh nggak begitu lama, Foodies. Yes, kuncinya jangan digerak kelamaan ya guys, takutnya alot. Sip, kalau gitu next kita cobain beef teriyakinya. Cheers! Saus marinasinya ini dibuat menggunakan kecap Inggris, juga kecap manis dan bawang putih untuk menghadirkan cita rasa yang manis gurih khas teriyaki. Dan bumbu teriyakinya tuh manisnya tuh pas nggak over. Dan dia tuh nggak cuma manis doang, Foodies. Itu ada rasa gurih-gurihnya gitu. Tambahan kecap asin dan gula merah juga membantu menyeimbangkan rasa gurih manisnya. Oke lanjut, masih ada daging ayam samyang nih Foodies. Bagian yang dipakai adalah dada dan paha ya. Dia benar-benar matang sampai dalam, lemaknya banyak. Jadi kita tuh nggak cuma ngerasain daging, tapi kita ngerasain ada lemak-lemaknya juga di dalamnya. Dan dia tuh juicy banget. Bumbunya dari samyang itu benar-benar sama, ngeresep. Dan dia tuh konsisten, benar-benar ngeresep banget. Kalian ngunyah itu kayak ada rasa pedes, cuman pedes yang versi fine. Dia nggak pedes sampai kalian megap-megap gitu nggak. Untuk cucolannya tersedia chili oil, saus barbecue, sama saus sambal. Bebaskan aja, kamu sukanya yang mana? Semuanya nikmat kok. Saking nikmatnya nih, seharinya cafe ini bisa habis sampai 5 kg daging per hari untuk nge-grill doang. Kalau gitu kita next move ke sukiyaki kuah tom yum nih Foodies. Isiannya ada mix dumpling, jamur enoki, sama mie. Wow, seger banget nggak sih nih kayaknya? Tuh, Pak Masinis aja bilang iya loh Foodies. Kuah tom yumnya nggak pelit rempah. So, ini gurih ngaldu karena pakai kaldu udang yang super lazis. Ini sama seperti kuah tom yum pada umumnya, dia asem. Cuman di sini tuh yang juara tuh gurihnya. Itu bener-bener gurih banget kuahnya, jadi nggak cuma asem, tapi dia ada gurihnya sama pedesnya tuh pedes-pedes sedikit. Kita langsung nyoba dumpling. Ini isi keju nih harusnya.
Kelihatan nggak? Kejunya tuh lumer banget di mulut. Dipaduin sama kuahnya, tuh antara gurih keju dicampur asam tuh meledak banget nih di mulut. Buat menu ready to have alias tinggal makan aja, ada beef steak sama tteokbokki foodies. Satunya bikin kenyang, satunya buat cemil-cemil asis deh. Beef steaknya ini pakai daging tenderloin sapi lokal. Daging rendah lemak ini dibumbuin pakai saus barbecue. Seporsi udah dapat kentang goreng dan juga sayur mix, kacang polong, wortel, jagung dengan dressing saus keju yang bikin lidah nagih. Dagingnya tuh namanya daging sapi ya. Kalau kita kunyah tuh masih ada perlawanannya gitu. Tapi bisa dikunyah dan lembut sih. Tapi ada kayak nuansa kenyal-kenyalnya soalnya tenderloin kan. Nah, kalau tteokbokkinya ini pakai saus racikan sendiri nih foodies. Gochujang ala Cibitung gitu deh. Pakai saus tomat sama kecap. Teksturnya dia kenyal. Kan ada beberapa tteokbokki itu yang lembek, benyek gitu kan. Nah, ini tuh enggak. Ini tuh pas. Kenyalnya tuh dapet. Dan bumbunya tuh cenderung asam pedes ya. Cuman lebih kenceng pedesnya daripada asamnya. Pedesnya masih aman nih foodies, masih handle kok. So, kalau kamu mau kesini bisa banget datang dari jam 2 siang ya. Tapi paling nyaman sih di jam 4 atau jam 5 sore yang cuacanya lebih bersahabat. Biasanya foodies kereta lewat di sekitar jam 4 sore lewat 13 menit. Kemudian lanjut di jam 4 lewat 27 menit. Ya, selang 14-15 menit gitu deh. Cus yang mau kesini lokasinya nggak jauh kok dari stasiun Telaga Murni Cibitung, cuman 6 menit only. Buat kalian foodies yang pengen makan kayak aku di sini, nyantai ngecil sore-sore di pinggir rel kereta, kalian bisa datang ke Yusini Korean Barbecue, tepatnya ada di Cibitung. Ya pokoknya kalian cari aja di Google Maps ada. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.